Saya langsung ke Pak Hasibullah, bagaimana sih sebenarnya kondisi di negara-negara sekitar Gaza dan juga Israel dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia ini? Apakah ini jadi tamparan buat mereka seperti Mesir dan Yordania? Kita ingin tahu bagaimana kondisi sebenarnya di Israel ini kayak apa sekarang begitu. Ya, makasih Mas Alfat. Jadi yang pertama saya ingin juga memberikan apresiasi kepada apa yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo di KTT Gaza dan juga yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini. Terus terang kalau saya ngikutin berita KTT kemarin itu sangat terlihat bagaimana mereka sangat antusias, sangat senang dengan Pak Prabowo dan Indonesia secara umum, dan sudah pasti itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 2 periode ini. Ibu Menlu kita nggak bisa lupakan karena beliau yang sangat mewarnai dan aktif di dalam forum-forum dunia, dan memang dalam pertemuan terakhir harapan itu sangat besar. Saya membahasakannya Indonesia hari ini itu punya modal yang cukup banyak dan cukup kuat untuk ke depan bisa menggunakannya secara benar dan efektif. Cuman memang punya modal saja tidak cukup karena ini harus digunakan secara benar, secara taktis, secara strategis sehingga bisa melahirkan sebuah aksi nyata dan berdampak nyata di dalam konteks kasus Israel dan Palestina secara umum. Ini modal dukungan ya maksudnya? Modal apa nih? Modal dukungan, modal kepercayaan, modal harapan. Karena kan itu yang kalau kita lihat dari bagaimana wajah katakanlah Presiden Palestina Mahmud Abbas yang sangat bersinar-sinar, pemimpin yang lain ketemu dengan Pak Prabowo yang banyak sekali harapan yang itu disampaikan gitu. Nah oleh karena itu menurut saya ini harus diambil momentum ini oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo nanti kalau sudah dilantik untuk sekali lagi menggunakan modal yang ada sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Karena kalau kita lihat situasi hari ini mungkin latar belakangnya kenapa ini menjadi modal sangat berharga. Karena di Timur Tengah dan dunia hari ini kan secara de facto tidak ada orang yang menjadi leader bagi komunitas atau negara-negara yang katakanlah ingin Palestina ini merdeka. Ini kan menjadi suara dan kekuatan yang tersiar di mana-mana. Tidak ada yang mentabulasi, tidak ada yang menjadi penyatu di antara suara-suara ini. Dan kita tahu di Timur Tengah itu katakanlah Yordan dan Mesir yang berbatasan langsung itu kan terjebak dengan kepentingan-kepentingan nasionalnya sendiri sehingga dia tidak bisa bersuara lebih keras, lebih tegas. Bayangkan Mesir itu sudah mengalami salah satu prajuritnya ada yang ditembak mati dalam insiden dengan Israel, tapi juga tidak bisa bersuara lebih keras karena ini akan kompleks bagi mereka. Ini perbatasan langsung, di satu sisi dia tidak ingin perang ini malah melebar ke Mesir sendiri, tapi di sisi lain juga tidak ingin perang ini berkelanjutan gitu. Jadi langkah-langkahnya pertimbangannya banyak tidak maksimal. Serba salah ya. Yordan juga kurang lebih sama. Saya sebut tapi kan misalnya paling tidak ada negara-negara yang bisa tidak membuat Israel, Netanyahu menghentikan ini semua gencatan senjata secara permanen. Salah satu mungkin Arab Saudi. Itu yang menurut saya yang harus digunakan tadi. Jadi modal ini harus dikonversi, digunakan secara benar, secara taktis dan strategis sehingga bisa nyampe kepada inti persoalan. Apa itu? Yang pertama kalau sekarang menghentikan serang menyerang ini dulu. Dan itu mau tidak mau harus melewati Israel karena Israel yang nyerang gitu. Nah oleh karena itu mungkin Pak Jokowi dan Pak Prabowo ke depan bisa menggunakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dulu. Apa itu? Ngomong langsung kepada para pihak tokoh-tokoh yang masih barangkali didengar oleh Netanyahu ini. Ya itu ada. Karena ini siapa misalkan seperti Presiden Amerika Joe Biden atau mungkin malam teman-teman koalisi di Arab Teluk, katakanlah ada Uni Emirat Arab yang berhubungan baik sekarang sama Israel. Tapi kan digubris waktu itu Pak Jokowi ngomong ke Joe Biden, udah ngomong begini tapi jawabnya lain sama Joe Biden. Ya itu kan salah satu hal yang bisa dilakukan. Hal lain juga mungkin politik tali ulur. Tali ulur itu maksudnya begini. Kan Israel juga punya mau kepada Indonesia. Kalau kita mau betul-betul memainkan kartu ini secara strategis ya, mereka juga ingin normalisasi dengan Indonesia. Itu bisa dalam tanda kutip digunakan untuk memancing kemauan Israel dan mau tidak mau bernego dengan kita gitu. Bahwa kalau Anda ingin betul-betul diakui oleh dunia, karena memang prinsip kebangsaan kita kan bukan kita mendukung Palestina lalu anti Israel, bukan. Sebenarnya kita ingin dua negara ini betul-betul menjadi sebuah merdeka dan damai gitu. Karena itu bisa digunakan untuk memaksa Israel berunding, memaksa Israel berkompromi dengan apa yang dia ada kalau dia ingin punya mau. Nah, apa kemauannya? Salah satunya adalah bisa diakui oleh dunia, termasuk oleh Indonesia misalkan. Nah, oleh karena itu saya setuju tadi dengan koalisi kebangsaan Indonesia bisa
lebih aktif soal itu, apalagi di Asia juga banyak negara-negara yang kritis kepada Israel. Nah ini sekali lagi kesempatan, ambil ini sebagai momen untuk Indonesia menjadi the next leader untuk bagaimana mengkoordinir negara-negara yang pro kepada kemerdekaan Palestina dan ingin juga Israel menjadi damai. Karena itu kita ingin lewat koalisi ini solusi damai di antara negara tercapai. Oke, Prof. Hikmahanto, Indonesia dipandang bisa menjadi sebagai pemimpin dalam koalisi kebangsaan untuk mendesak penghentian perang yang terjadi di Palestina dan juga Israel ini. Akan seperti apa nih peran Indonesia ke depannya agar kemudian padahal sampai saat ini pengadilan internasional saya tidak bisa untuk kemudian menghukum Israel sejauh ini? Gini, pertama ya kan ada resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi ini sponsornya adalah Amerika Serikat yang intinya adalah gencatan senjata. Kemarin-kemarin ini ada resolusi juga untuk gencatan senjata, tapi tidak disponsori oleh Amerika Serikat sehingga apa? Sehingga tidak efektif. Nah, sekarang ini oleh Amerika Serikat, maka di situ Pak Prabowo pada waktu Shangri-La Dialogue itu sudah menangkap bahwa Joe Biden akan mengusulkan gencatan senjata, bahkan Joe Biden tidak langsung minta ke Israel, tetapi lewat Dewan Keamanan PBB dan resolusi itu sudah terbit. Di situ, menurut saya, Pak Prabowo sudah melakukan kalkulasi bahwa ini akan terjadi gencatan senjata. Nah, oleh karena itu, dibangunlah koalisi kemanusiaan ini dengan mengatakan bahwa kita akan mengirim pasukan perdamaian, lalu kemudian kita akan mengambil mereka yang terluka untuk dirawat, bahkan kalau perlu sampai ke Indonesia. Ini menurut saya merupakan tindakan cepat dari kita Indonesia. Bahkan ketika di Yordania, beliau tidak ada tedeng aling-aling mengecam negara-negara Barat. Nah, menurut saya ini yang akan dilihat oleh negara-negara bahwa apa yang dilakukan Indonesia untuk membangun koalisi kemanusiaan ini menjadi hal yang sangat penting dan ini sudah dimulai ya. Memang saya melihat bahwa Pak Prabowo karena dia adalah Menhan yang kan di TNI kita itu kalau pasukan pasti ada, lalu rumah sakit pasti ada, bahkan rumah sakit lapangan ya kan, rumah sakit di laut, lalu kemudian juga kalau menyekolahkan ada unhan mereka. Jadi semua itu ada. Jadi seperti kayak Indonesia kecil tuh di Kementerian Pertahanan. Nah, oleh karena itu beliau walaupun belum dilantik sebagai presiden, beliau sudah mengambil langkah-langkah yang sangat cepat dan sangat tanggap. Dan ini tidak salah Bapak Presiden mengutus Pak Prabowo untuk hadir di Yordania karena ujung-ujungnya adalah bagaimana Indonesia bisa menjadi contoh kepada negara-negara lain dalam berkontribusi konkret seperti itu. Oke. Baik, Prof. Kita ke Pak Hasibullah. Ya, menurut saya mediator ini menjadi salah satu yang biasa diambil untuk menaikkan peran Indonesia. Saya ingin mengatakan sangat bagus Indonesia bisa menjadi salah satu mediator. Selama ini mediator itu hanya 3, Amerika, Yordan, dan Mesir. Ya. Dan selalu deadlock karena ini juga masalah keterbatasan. Ada kepentingan juga. Amerika itu dianggap sebagai pro-Israel. Ya. Dia anti-Hamas. Jadi bagaimana dia mau jadi mediator? Nah, Mesir itu juga sama. Dia lebih kuat dengan Israel sebenarnya daripada dengan Hamas. Karena Israel dengan Hamas itu punya story yang tidak terlalu baik. Jadi yang betul-betul mungkin hanya dengan Hamas, mungkin hanya Qatar. Itu pun tidak diakui oleh Israel karena Qatar dianggap kamu melindungi Hamas. Nah, oleh karena itu menurut saya peran Indonesia ke depan bisa makin kuat. Salah satunya masuk di dalam forum mediasi-mediasi ini sehingga dia bisa punya suara dan peran untuk mendekatkan ke beberapa pihak. Baik. Terima kasih Pak Hasibullah, terima kasih Prof. Hikmahanto. Kita harapkan terima kasih. Langkah Indonesia bisa segera makin kuat untuk ke depan untuk Palestina. Insya Allah ya. Kita jeda dulu ya pemirsa, kita akan kembali dengan informasi lain, tetap bersedi di kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.